Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Kita akan membahas mengenai metode atau rule dalam desain interface. Dalam bukunya oleh Ben Shneiderman menulis ada 8 rule yang bisa kita gunakan untuk mendesain user interface yang baik. Apa saja? Mari kita lihat. Ya, ada 8. Yang pertama ada konsisten. Desain interface itu harus konsisten antar satu halaman dengan halaman berikutnya, harus konsisten. Baik aplikasi berbasis web, aplikasi mobile maupun aplikasi desktop harus konsisten. Artinya untuk tata letaknya sama untuk setiap halaman, bagian headernya, bagian footernya, sidebarnya, navigasinya harus konsisten. Warna juga, font juga, dan lain sebagainya. Kira-kira jika halaman user interface tidak konsisten, apa yang terjadi? Yang pertama, pengguna akan merasa bingung. Pengguna harus mempelajari yang baru. Kemudian yang kedua, bisa saja pengguna merasa telah keluar dari aplikasi atau website yang kita punya gitu. Karena apa? Karena berbeda tampilannya. Jadi sekali lagi, konsisten merupakan bagian yang penting dalam mendesain user interface. Yang kedua, dalam mendesain UI UX, usahakan tampilannya universal, lebih global gitu ya. Atau support bahasa Inggris misal, atau tampilannya sudah familiar. Yang ketiga yaitu umpan balik. Jadi di dalam desain UI UX jangan lupa desain juga umpan baliknya. Umpan balik itu apa? Ya kurang lebih seperti alert, notifikasi, progress bar. Jadi ini penting bagi pengguna. Pengguna akan merasa nyaman. Ya contohnya ketika pengguna upload file yang besar gitu ya. Ketika dia upload file yang besar, aplikasinya diam saja. Bayangkan, maka pengalaman pengguna pasti buruk terhadap aplikasi tersebut. Karena apa? Mungkin sebagian pengguna masih belum terbiasa dengan teknologi, dengan aplikasi, akan menyangka bahwasanya aplikasinya hang gitu ya, padahal sedang proses. Makanya ada perlu informatif feedbacknya, perlu dikasih tahu sama pengguna bahwasanya proses uploadnya masih 2%, 3% dan seterusnya. Jadi usahakan interaksi aplikasi kepada pengguna itu intens. Jadi sekali lagi untuk yang mendesain user interface dan user experience-nya, usahakan juga desain umpan baliknya. Selanjutnya yang keempat ada dialog penutupan gitu ya. Sama seperti sebelumnya, hampir sama ya. Intinya dia bisa alert, notifikasi dan lain sebagainya yang berisi dialog pemberitahuan yang khusus untuk pemberitahuan proses yang selesai. Jadi ketika satu proses itu selesai, kasih tahu pengguna prosesnya selesai, dan itu akan menjadi satu nilai yang disukai oleh pengguna. Ya misalkan ketika transfer uang gitu ya, bayangkan kalau notifikasi berhasilnya nggak ada, selesai notifikasi berhasil ditransfernya nggak ada, pasti pengguna merasa sangat tidak nyaman walaupun prosesnya itu sudah selesai gitu. Jadi untuk desain UI UX yang penting berikutnya adalah desain dialog to yield closure ya. Jadi desainlah dialog yang khusus untuk menangani tugas-tugas yang selesai yang dikerjakan sama aplikasi. Kalau yang feedback yang tadi lebih ke informasi-informasi yang sedang berlangsung. Kemudian yang keempat ini lebih ke dialog penekanan apabila satu tugas selesai, maka beritahukan kepada pengguna, dan pengguna pun pasti akan merasa nyaman dengan aplikasi dan pengalaman pengguna menjadi baik. Yang kelima, dalam mendesain UI UX usahakan ada penawaran penanganan kesalahan. Ini contoh sederhananya, ada tanda bintang berwarna merah. Jadi hal kecil ini ternyata menjadi nilai tambah untuk user experience-nya, karena ketika pengguna mengalami satu kejadian error misalkan, itu merupakan satu pengalaman yang tidak baik, walaupun mungkin saja bisa terjadi karena adanya validasi dari sistem. Tapi usahakan pengguna itu tidak mengalami hal demikian. Yang keenam, izinkan pembalikan tindakan dengan mudah. Contohnya ketika tombol back ditekan, aplikasinya nutup, atau tombol back ditekan, satu tindakan itu batal. Misalkan udah kita masukin ke keranjang gitu ya, kita back, kalau bisa keranjangnya kosong. Nah itu contohnya. Yang ketujuh, yang disukai oleh pengguna adalah tersedianya customize atau pengaturan. Jadi pengguna suka kalau ada fitur tambahan, misalkan ganti warna ya, temanya bisa diganti, jenis warna bisa diganti.
di dalam UI UX itu jadi nilai tambah. Yang terakhir adalah kurangi beban memori jangka pendek. Maksudnya adalah usahakan aplikasi kita ini jangan menguras memori penggunanya gitu. Artinya jangan sampai penggunanya banyak mengingat. Kesimpulannya adalah di dalam mendesain UI UX ada metode, ada aturannya. Tidak seperti desain biasanya, desain spanduk, brosur gitu. Ada nilai-nilai yang perlu dimasukkan ke dalamnya, yaitu ada 8 yang kita bahas tadi. Baik, terima kasih sudah menonton video ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.